teknologi blockchain ini merupakan realitas praktis dari perkembangan era 4.0 itu. Blockchain lovers, bertemu kembali dengan saya Dewi Bayu Pamungkas selaku moderator pada kegiatan podcast kita sore hari ini. Di sini telah hadir Profesor Dr. Sanusi, ya, dari Universitas Muhammadiyah Jakarta ya Bapak. Betul. Ya, ini kita akan berdiskusi yang menarik sekali nih Pak. Saat ini kan era digital ya Pak, pasti kan banyak perubahan dan disrupsi yang selalu meningkat. Betul. Nah, sekarang itu sedang masuk yang namanya blockchain ya Pak ya. Tanggapan sendiri dari Bapak adanya blockchain teknologi itu bagaimana Pak? Ya, saya kira teknologi blockchain ini merupakan realitas praktis dari perkembangan era 4.0 itu. Kalau di tempat-tempat lain kan sudah pakai robot-robot ya. Di kita barangkali bagaimana menjadikan era digital dengan internetnya itu dijadikan instrumen buat manajemen pendidikan. Orientasinya ke pendidikan ya. Benar, sebetulnya tidak pendidikan saja sih, manajemen segala macam pun yang terkait dengan masalah-masalah kegiatan sosial, apakah itu persoalan ekonomi, apakah itu persoalan budaya atau politik atau pertanian, semuanya sebetulnya bisa di-manage melalui blockchain ini. Itu menurut saya begitu. Iya, jadi dengan majunya teknologi informasi 4.0 ini kesempatan yang sangat bagus sekali untuk memanfaatkan teknologi blockchain ini supaya betul-betul bermanfaat bagi kehidupan, perkembangan, kemajuan umat manusia. Kira-kira gambarannya. Baik Prof. Jadi gambarannya tidak hanya segi ekonomi juga ya Pak, tapi juga meningkatkan di pendidikan dan segi kehidupan semuanya. Betul sekali. Karena itu kalau seandainya dari forum seminar ini akan memunculkan ide-ide tentang akademi blockchain gitu ya, akademi blockchain teknologi university atau blockchain teknologi akademi atau blockchain teknologi institute, itu merupakan sesuatu yang sangat bagus sekali, sebab nanti manajemen perguruan tinggi itu baik pada saat raw input, penerimaan mahasiswa baru, penyeleksian mahasiswa baru, hubungan dosen mahasiswa, proses pembelajaran, proses ujian, proses penilaian, dan macam-macam, termasuk umpamanya pembuatan makalah-makalah, seminar-seminar kelas, yang sebetulnya seminar kelas kadang-kala untuk mahasiswa-mahasiswa S2 dan S3 itu bisa sekualitas seminar nasional. Sebab kawan-kawan yang jadi mahasiswa di S3 itu pada umumnya mereka yang sudah berkiprah di dunia pendidikan yang sudah banyak gitu ya, yang sudah lama gitu, mereka punya pengalaman yang sangat bagus baik dalam aspek keuangan, manajemennya, atau termasuk persoalan-persoalan cara penerimaan dan sosialisasi ide dari pemikiran-pemikiran yang muncul di perguruan tinggi disosialisasikan pada masyarakat. Jadi menurut teman saya bagus sekali kalau seandainya ada blockchain technology university yang kemudian di situ diimplementasikan bagaimana praktek-praktek blockchain teknologi ini pada berbagai aspek perguruan itu. Iya, betul kegiatan. Jadi ada beberapa aspek ya Pak, tadi bisa dari mengaktifkan bagaimana nanti mahasiswa itu inovasinya kan pasti banyak ya Pak ya. Jadi kita bisa integrasikan juga di dalam blockchain juga dan sistem-sistem pendidikannya juga. Pastinya. Itu. Sebab para pimpinannya sendiri ya sebetulnya itu kan terbagi ya di perguruan tinggi itu. Ada manajemen mahasiswa, manajemen sumber daya insani, manajemen keuangan, manajemen sarana prasarana, manajemen kurikulum, manajemen pembelajaran, manajemen evaluasi, macam-macam. Termasuk sekarang yang dikembangkan oleh perguruan tinggi di Indonesia itu hubungan luar negeri. Sebab itu ada semacam persyaratan ya, untuk jadi profesor itu harus ada semacam seminar di luar negeri, kemudian dengan berbahasa luar negeri, berbahasa asing, baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris ya, yang kebanyakan. Itu saya kira
sistem manajemen untuk itu akan sangat bagus sekali kalau seandainya diabadikan secara sangat bagus secara administrasi oleh blockchain itu. Baik, berarti harus terintegrasikan harapannya ke depannya ya, Ya, Pak, ya? betul sekali Ya, itu. karena era 4.0 pasti nanti ada 5.0 dan jika kita Ya, tidak apalagi berkembang, kalau pasti sudah sampai ke sana ya. benar sekali. Di ITB Bandung itu sudah merancang dosen-dosen itu bukan saja 5.0 tapi ke 6.0 tapi dalam bidang-bidang lainnya ya. Itu kawan-kawan di teknologi mesin itu kebetulan saya bertetangga dengan Profesor Dr. Joko Suharto. Sering kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana teknologi itu punya daya dorong yang sangat kuat bagi perkembangan dan kemajuan ekonomi Indonesia. Gitu. Siap, sangat menarik sekali ya Pak ya. Betul. Apabila nantinya Pak ada yang namanya blockchain academy, mungkin ada tidak Pak perspektif atau saran dari Bapak apa yang harus diperbaiki, saran dan apa yang harus secara regulasi ataupun secara sosial itu apa yang perlu diberikan masukan terlebih dahulu? Istilah blockchain teknologi akademi, istilah akademinya itu bisa diarahkan kepada berbagai makna ya, berbagai konsep. Istilah akademi bisa dalam pengertian kelembagaan. Kalau akademi di dalam pengertian kelembagaan maka bisa dialihkan atau dipahami dengan Institut Teknologi Blockchain, Universitas Teknologi Blockchain. Kalau akademi dalam artian lembaga. Ya, tapi ada istilah akademi dalam artian intellectual capacity. Jadi orang yang punya kapasitas intelektual itu biasa disebutkan orang akademik. Jadi akademi dalam artian the level of thinking quality, tingkat kualitas berpikir, itu orang yang akademik. Nah, dalam kaitan akademik sebagai lembaga, seperti saya katakan tadi, bisa saja itu jadi Institut Teknologi Blockchain atau University Teknologi Blockchain. Kalau dalam pengertian lembaga itu maka bagaimana seluruh mata pelajaran, seluruh mata kuliah, seluruh prodi, seluruh jurusan, seluruh fakultas dan malah terkait dengan visi misi universitas itu dipengaruhi oleh cara berpikir blockchain. Itu kalau seandainya sebagai kelembagaan. Dalam pengertian kelembagaan juga maka bagaimana teknologi blockchain itu mempengaruhi seluruh kegiatan manajemen. Itu yang saya katakan tadi. Baik dari segi manajemen input, raw input, instrumental input, environmental input, sampai kepada proses dan output throughputnya serta outcome-nya. Saya kira itu kita bisa ditata, di-manage, diatur, diurus gitu ya, dikelola dengan teknologi blockchain tersebut. Dan itu menurut teman saya akan mencerminkan kedisiplinan yang tinggi. Disiplin dalam arti kejujuran, disiplin dalam arti kebenaran dari data dan fakta, sehingga tidak akan terjadi lagi fakta atau data yang faktual dari perguruan tinggi itu diragukan. Baik, berarti lebih transparan juga ya Pak, betul, juga. Khususnya ini ya pada karya-karya akademik. Sebab begini, ini perlu dipahami saja ya, karya-karya akademik termasuk orang-orang yang dianggap punya reputasi tinggi di perguruan tinggi, posisinya untuk Indonesia itu masih follower. Sementara yang produser teori-teori, konsep-konsep, ide-ide, pikiran-pikiran baru untuk persoalan-persoalan akademik, persoalan-persoalan keilmuan, itu kecenderungannya Eropa, Amerika, Jepang, Korea gitu ya. Cina mungkin ya. Sementara untuk Indonesia ada kecenderungan hatta orang-orang yang dianggap top dalam puncak-puncak pengembangan keilmuan itu masih follower. Masih follower ya. Berarti dengan adanya blockchain academy ini juga rintisan untuk kita berinovasi ya Pak, bukan lagi sebagai followers juga. Ya, maunya sih memotivasi, memecut diri pada orang-orang yang dianggap top keilmuan di lembaga-lembaga perguruan tinggi itu untuk tidak hanya sekedar follower. Mungkin ya perlu ada semacam reformulasi tentang proses pembelajaran, metode belajar, metode mengajar, atau
teaching and learning process itu perlu ada semacam pengembangan khusus. Bagaimana supaya kita dari sejak taman kanak-kanak atau mungkin pendidikan dasar, pendidikan menengah sampai perguruan tinggi itu, para mahasiswa atau si pembelajar itu didorong untuk kreatif. Jangan didorong hanya untuk menjiplak-jiplak. Kan di kita itu gini, semakin tulisan mahasiswa itu semakin banyak kutipannya dianggap semakin bagus. Benar sekali. Padahal belum tentu dengan banyak kutipan itu muncul kreativitas berpikir dia. Oke, siap Bapak. Jadi Itu seperti padahal. itu ya Pak ya. Iya. Memunculkan kreativitas bukan hanya copy paste. Ya, persis. Siap Bapak. Berhubung tadi sudah ada acara terkait dengan seminar dan FGD ya Pak ya. Iya. Mungkin saran dan masukan atau kesan-pesan Bapak terhadap acara tadi yang telah diselenggarakan bagaimana Pak? Menurut saya acara ini cukup bagus ya, mendorong, memotivasi kita untuk memahami blockchain. Tapi kita harus hati-hatinya gini, sebab ada beberapa tokoh agama Islam masih meragukan terkait dengan blockchain teknologi ini yang terkait dengan kriptonya. Siap. Kripto itu kan kira-kira masalah jual beli harga dari sesuatu yang mungkin kita anggapnya maya ya. Benar. Itu yang itu bisa saja orang terjebak kepada imaji-imaji imajinasi yang luhur, akan tetapi sebetulnya tidak setinggi itu. Contoh ini. Ya, bagaimana Pak? Di Bandung pernah ada boom harga cincin. Sebab itu didorong oleh sosialisasi, oleh publikasi yang hebat dengan cincin-cincin macam-macam. Sampai harganya ada satu batu itu 10 juta, 15 juta, macam-macam gitu. Ya. Tapi itu karena ujungnya orang merasa manfaatnya apa ya, gitu. Akhirnya turun lagi. Nah, termasuk yang model begitu itu, ini ada di itu tuh daun-daun itu yang bolong-bolong gitu ya. Wah, itu pernah booming, harganya sampai 1 jutaan itu satu pohon. Tapi itu sudah sampai kepada waktu tertentu ya jadi biasa jadi aja 50 ribuan. Benar. Itu yang disebut jual beli sistem monyet itu. Jadi pasar monyet itu ya polanya gitu. Jadi didorong orang dengan imaji-imaji tertinggi untuk menyukai suatu barang, dan dengan demikian harga tinggi. Pada saat lain si orang yang sudah menjualnya habis, lantas tidak apa-apa lagi. Gitu. Mungkin sebelum kita tutup acaranya, ada closing statement dari Bapak terlebih dahulu terkait dengan blockchain. Disilahkan Bapak. Iya, teknologi blockchain saya kira merupakan perkembangan dari sistem manajemen menurut hemat saya ya, ke tata aturan yang baik dalam menata organisasi atau suatu lembaga. Karena itu acara semacam ini sangat bagus untuk memotivasi ya orang-orang yang bergelut atau berkecimpung di dunia kelembagaan apapun, baik itu persoalan akademik, keilmuan, atau masalah ekonomi, masalah budaya dan seterusnya, untuk kemudian bisa dengan itu mendorong orang bersifat disiplin, bersifat jujur, lebih kepada amanah gitu ya. Kalau dalam bahasa Islam itu sidik, amanah, tabligh, fatona gitu ya. Sehingga mudah-mudahan dengan itu jadi pemicu perkembangan pikiran lebih baik bangsa Indonesia ke depan. Siap, berarti untuk kemajuan bangsa ya Pak. Insya Allah. Untuk kemajuan bangsa. Oke ya. Terima kasih Mbak Dewi ya. Diskusinya pada sore hari ini. Blockchain Lover tetap berada di channel kita, dan pastikan untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih.